Pada Sabtu 11 Januari 2020, seluruh mahasiswa Trisakti Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi jurusan Teknik Pertambangan dan Teknik Geologi serta para dosen melakukan perjalanan menuju Museum Geologi Indonesia yang berada di Bandung. Seluruh mahasiswa Teknik Pertambangan dan Teknik Geologi serta para dosen pembimbing berkumpul di sebelah gedung M pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan arahan dari para dosen pembimbing. Tepat pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, seluruh mahasiswa dan dosen menuju Bandung dengan menggunakan bus yang telah disediakan oleh panitia ekskursi dari Universitas Trisakti yang ditempuh dengan jarak selama kurang lebih 2 jam sampai ke Museum Geologi Indonesia. Museum Geologi Indonesia didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA, Japan International Cooperation Agency. Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Agustus tahun 2000. Sebagai salah satu monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional. Dalam museum ini tersimpan dan dikelola materi-materi geologi yang berlimpah seperti fosil, batuan, dan mineral. Kesemuanya itu dikumpulkan selama kerja lapangan Indonesia sejak tahun 1850. Museum Geologi Indonesia terbagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama terbagi menjadi 3 ruang utama. Ruang orientasi di bagian tengah, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografi Indonesia dalam bentuk relief layar lebar yang menayangkan kegiatan geologi dan museum dalam bentuk animasi, bilik pelayanan informasi museum, serta bilik pendidikan dan penelitian. Sementara, ruang sayap barat dikenal sebagai ruang geologi Indonesia yang terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya, tatanan tektonik regional yang membentuk geologi Indonesia, diwujudkan dalam bentuk maket model gerakan lempeng-lempeng kulit bumi aktif, keadaan geologis Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta Irian Jaya. Fosil-fosil serta sejarah manusia, menurut evolusi Darwin, juga terdapat pada ruangan ini. Selain maket dan panel-panel informasi masing-masing bilik di ruangan ini, juga memamerkan beragam jenis batuan beku, sedimen, malihan, dan sumber daya mineral yang ada di setiap daerah. Dunia batuan dan mineral menempati bilik di sebelah baratnya, yang memamerkan beragam jenis batuan, mineral, dan susunan kristalografi dalam bentuk panel dan peragaan asli. Masih dalam ruangan yang sama, dipamerkan kegiatan penelitian geologi Indonesia, termasuk jenis-jenis peralatan atau perlengkapan lapangan, sarana pemetaan dan penelitian, serta hasil akhir kegiatan seperti peta geologi, geofisika, gunung api, geomorfologi, seismotektonik, dan segalanya. Dan publikasi-publikasi sebagai sarana pemasyarakatan dan data informasi geologi Indonesia. Ujung ruang sayap barat adalah ruang kegunung apian, yang mempertunjukkan keadaan beberapa gunung api aktif di Indonesia seperti Tangkuban Perahu, Krakatau, Galunggung, Merapi, dan Batu. Selain panel-panel informasi, ruangan ini dilengkapi dengan maket kompleks Gunung Api Bromo, Kelut Semeru, beberapa contoh batuan hasil kegiatan gunung api tertera juga dalam lemari kaca. Ini kita berada di ruangan sumber daya geologi. Di dalamnya itu banyak mengenai pengenalan sumber daya geologi, mineral logam, mineral non-logam, batu mulia, panas bumi, dan sumber daya air. Pada lantai 2, Museum Geologi ditemukan ruangan sumber daya geologi. Ruangan ini berada di lantai 2 sayap sebelah timur. Di dalamnya terdapat 8 sudut peragaan, yaitu pengenalan sumber daya geologi, mineral logam, mineral non-logam, batu mulia, minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, dan sumber daya air. Pada bagian kiri menjelaskan mengenai pengenalan sumber daya geologi, penjelasan mengenai kerak bumi dan mineralnya. Kemudian pada pamer berikutnya menjelaskan mengenai mineral logam seperti penjelasan jenis-jenis logam penggolongan logam yaitu seperti logam mulia dan logam dasar. Penjelasan mengenai logam yang mengandung satu jenis logam atau beberapa logam. Pada ruangan ini juga terdapat penjelasan mengenai batu bara yaitu proses pembentukan batu bara. Kemudian ada penjelasan mengenai batu mulia yaitu menjelaskan apa saja batu mulia yang digemari masyarakat. Pada pamer ketiga berisi informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tradisional maupun modern. Pamer keempat menunjukkan cara pengelolaan dan pengelolaan komoditas mineral dan energi. Pamer kelima menjelaskan tentang sumber daya, air dan pemanfaatannya, juga pengaruh lingkungan terhadap kelestarian sumber daya tersebut. Pada lantai 2 Museum Geologi terdapat ruangan manfaat bencana geologi.
Manfaat dan bencana geologi, ruangan ini terdapat di lantai 2 sayap sebelah barat. Di dalam ruangan ini disajikan informasi tentang pemanfaatan sumber daya geologi dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman prasejarah, zaman sejarah, dan zaman modern, serta informasi tentang bencana geologi, gempa bumi, gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Pamer ke-1 memaparkan informasi tentang berbagai jenis bahaya geologi, aspek negatif seperti tanah longsor, letusan gunung api, dan sebagainya. Pamer kedua menyajikan informasi tentang aspek positif geologi, terutama berkaitan dengan gejala ke gunung api. Setelah mengunjungi Museum Geologi Indonesia, mahasiswa dan para dosen pembimbing menuju ke lokasi selanjutnya yaitu Stone Garden yang terletak di daerah Gunung Masigit, Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Stone Garden adalah sebuah kawasan kars seluas 2 hektar dengan batuan gamping artistik yang letaknya 908 meter di atas permukaan laut, yaitu puncak Gunung Pawon. Awalnya Stone Garden ini hanya menjadi cagar budaya, tapi mulai berkembang dan diresmikan menjadi kawasan geowisata pada bulan Januari 2015. Bagi para wisata yang berkunjung akan menikmati keindahan panorama bebatuan, serta diberikan bukti sejarah laut purba 20 juta tahun lalu secara nyata seperti fosil-fosil binatang berupa koral dan hiu, dan beragam keunikan batu gamping yang bernilai sejarah dan keilmuan yang tinggi. Ada beberapa ekosistem yang berada di kawasan Stone Garden, yaitu ekosistem tumbuhan berupa asam jawa dan ki jarak suren, serta ekosistem hewan berupa jalak suren dan monyet ekor panjang. Pada saat mengunjungi Stone Garden, batuan yang dominan di tempat tersebut adalah batu gamping, CaCO3. Batuan gamping umumnya dikenal memiliki rumus senyawa CaCO3, yaitu merupakan zat kimia padat yang bersifat sedikit asam, serta sangat reaktif dengan asam, terutama HCl. Batu gamping dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Dilihat dari struktur dan tekstur batuannya, bebatuan Stone Garden hampir serupa dengan koral yang ada di laut. Hal ini dikarenakan pada masa lampau, Bandung merupakan danau yang dikenal dengan Danau Bandung. Keadaan yang sekarang terlihat merupakan pendataran yang biasa disebut dengan istilah cekungan Bandung atau Bandung Basin. Daerah sekitar cekungan tersebut dahulu diperkirakan sebagai tepian danau, sehingga banyak diperoleh sisa-sisa aktivitas manusia masa lampau. Batuan yang ada di sana kebanyakan warnanya sudah tidak lagi putih. Hal itu menandakan bahwa batu tersebut sudah lapuk. Batu gamping juga ada terkaitannya dengan mineral silika. Pada daerah Stone Garden banyak ditemukan batuan gamping, maka dapat kami identifikasi batuan gamping merupakan batuan sedimen klastik dengan mineral pengisi kuarsa kalsit, besar butirnya lanau 1/16, porositasnya baik, keseragaman butir ekuigranuler, kemasnya tertutup, pemilahan terpilah baik, kekompakan keras dan padat, mengandung semen karbonat, dengan colorless tidak ada warna. Manfaat Stone Garden terhadap pertambangan yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang pertamanan seperti batu gamping, yaitu sebagian besar dimanfaatkan untuk bahan bangunan apabila ukurannya masih besar. Contoh lainnya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan semen dengan melalui tahap-tahap tertentu hingga menjadi semen. Manfaat lainnya juga dari batu gamping adalah sebagai penstabilan jalan raya yang berfungsi untuk mengurangi plastisitas, mengurangi penyusutan, dan pemuaian fondasi jalan raya. Ya, saat ini kita berada di lokasi terakhir, yaitu lokasi Stone Garden yang berada di Bandung. Di sini kita melakukan identifikasi mengenai batuan gamping dan merupakan sebagai penutupan dari kegiatan ekskursi PTKE 2019-2020. Dan sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.